Hello everyone, welcome back to my video. So today you are going to learn about simple past tense versus present perfect tense. Okay, but before we start with our material for today's lesson, I would like to tell you about the learning objective of today's lesson. Okay, so the first objective is that at the end of this video, you are supposed to be able to use the tenses properly in your daily life. Jadi nanti di akhir video, saya harap kita semua akan bisa menggunakan tenses yang sesuai di kehidupan sehari-hari kita. And then the second learning objective is for you to be able to compose sentences correctly based on the time reference. Jadi di akhir video ini juga nanti diharapkan kita bisa membuat kalimat-kalimat yang tepat sesuai dengan referensi waktu di mana kita mau menceritakan apa sih nanti. Nah, kita belajarnya mulai dari simple past tense. What is simple past tense? Simple past tense is used to talk about a completed action or an event in a time before now. Ya, jadi simple past tense ini digunakan untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi sebelum sekarang. Bisa jadi 1 detik yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan seterusnya. Oke, if you are still confused, now, let's go on to the examples. Kita lihat contoh-contoh kalimat simple past tense. The first one, I went home by bus yesterday. Artinya, saya pulang naik bis kemarin. Yang kedua, we watched a good film last week. Kita nonton film yang bagus minggu kemarin. And then, the third example is I was busy 2 days ago. Saya sibuk 2 hari yang lalu. Oke, sekarang silahkan diperhatikan yang saya beri warna hitam ya, itu contoh untuk verb yang digunakan di simple past tense. Oke, so there are two kinds of verbs that are used in simple past tense. Jadi ada dua jenis verbs yang digunakan di simple past tense. Yang pertama ada regular verbs atau verb yang reguler. Jadi perubahannya hanya ditambah D atau ED di belakang verbnya. Nah, yang saya beri contoh di sini adalah study. Jadi study ini akan berubah jadi studied. Nah, untuk semua subjek, semua pronoun subjek, mereka menggunakan verb yang sama, bentuk verb yang sama, regular verb. Jadi langsung I studied English, and then you studied English, he studied English, etc. dan seterusnya. Okay, good. Next, irregular verbs. Nah, ini yang biasanya agak susah. Kenapa? Karena memang harus dihafal. Yang pertama, contoh, for examples, do di verb 1, kemudian berubah ke verb bentuk pastnya menjadi did. Untuk go berubah menjadi went, eat berubah jadi ate, drink menjadi drank, run menjadi ran, say menjadi said, sing menjadi sang, sleep menjadi slept, and then write becomes wrote. Okay, for the examples in the sentence, itu harus menggunakan subjek, kemudian menggunakan irregular verb formnya. For example, number 1, I did my homework last night. Saya mengerjakan PR saya tadi malam. The second example, you went to Jakarta last month. Kamu pergi ke Jakarta bulan kemarin. Kemudian the third example, he ate a hamburger this morning. Dia makan 1 hamburger pagi ini. Yang terakhir, the students sang together 2 hours ago. Para murid bernyanyi bersama-sama 2 jam yang lalu. Oke, jadi ada dua bentuk verbs yang biasa digunakan di past tense. Yang pertama regular, yang kedua irregular. Nah, kemudian untuk be. Apa itu be? Jadi setiap subjek itu ada be-nya ya. Untuk simple present tense, I, be-nya am, she, he, it itu is, you, they, we itu pakai
are. Nah, untuk simple past tense ini hanya ada dua. I, she, he, it itu menggunakan was, kemudian you, they, we menggunakan were. For example, I was tired, she was tired, he was tired, you were tired, number five, they were tired, then next, we were tired, kemudian the student was tired. Kemudian yang kedelapan, the students were tired. Kenapa yang nomor 7 pakai was? Karena studentnya hanya ada satu. Jadi kata gantinya kalau enggak she ya he. Jadi pakainya was. Tapi kalau untuk nomor 8, the students itu ada banyak. Jadi mengacunya ke they atau we. Jadi pakainya were. Nah, itu tadi untuk bentuk kalimat positif. Kalau negatifnya seperti apa? Ini dia. Jadi subject plus did not, kemudian kembali lagi ke verb aslinya atau verb 1. For example, number one, I did not do my homework last night. Yang kedua, you did not go to Jakarta last month. Yang ketiga, he did not eat a hamburger this morning. Yang keempat, the students didn't sing together. Nah, diperhatikan ya, semuanya mau subjeknya apapun pakainya tetap did not. Kemudian verbnya menggunakan verb asli atau verb 1. Kita biasa memanggilnya. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi kembali lagi. Nah, kemudian kita sudah selesai dengan simple past tense. Next, we are going to learn about sorry. So, masih ada interrogative formnya atau bentuk kalimat tanyanya. Ini masih di simple past tense ya, mohon maaf. Jadi belum lanjut ke present perfect tense. Yang pertama, kita lihat formulanya dulu atau rumusnya dulu. So, the first you have to use did and then the subject and then verb 1. For example, did you do your homework last night? Apakah kamu mengerjakan PR-mu tadi malam? Kemudian yang kedua, did he eat a hamburger this morning? Yang ketiga, did the students sing together? Gitu ya. Jadi diingat-ingat bentuknya yang pertama pakai did dulu, kemudian pakai subject, kemudian verbnya kembali lagi ke verb 1 karena did-nya sudah pakai verb 2 jadi kembali lagi ke verb 1 atau verb 1 atau verb aslinya. Oke, nah ini dia present perfect tense. Definition: the present perfect is used to indicate a link between the present and the past. Jadi present perfect tense itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang terjadi di masa lalu tapi masih ada hubungannya dengan masa sekarang atau masih punya efek di masa sekarang. Nah, next, let's take a look at the examples. The first example, sorry. I have lived in Semarang for 4 years. Jadi saya sudah tinggal di Semarang selama 4 tahun. Nah, kalau di depan verbnya ada have, itu artinya jadi sudah ya, bukan mempunyai, artinya jadi sudah di bahasa Indonesianya. Ini bentuk bentuk perfect tense. I have lived in Semarang for 4 years. Then, next, she has been to Singapore. Then the last one, he has watched the movie. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana sih cara membuat kalimat menggunakan present perfect tense. Yang pertama, kalian harus pastikan harus pakai has atau harus pakai have. Nah, bagaimana menentukannya? Kembali lagi tergantung subjeknya. Misal nomor 1, subjeknya I, berarti menggunakan have. I have studied English. Kemudian nomor 2, he has studied English. Karena he dan she dan it itu pakai has. Coba diperhatikan lagi. Nomor 2 dan 3. Okay, good. Next, number 4. You have studied English. Number 5, we have studied English. Number 6, they have studied English. Then number 7, the students have studied English. Number 8, the student has studied English. Jadi diingat-ingat kalau orangnya ada banyak berarti nanti menggunakan have, tapi kalau orangnya ada satu seperti di nomor 8, the student muridnya cuma satu jadi pakainya has. Oke. Good. Nah, untuk present perfect tense ini masih ada istilah
regular verbs and irregular verbs. Kalau di regular itu sangat mudah. Jadi misalkan verb aslinya atau verb satunya, verb present-nya itu walk. Itu untuk past-nya jadi walked. Untuk past participle atau kita sering sebutnya verb 3 itu sama aja. Past participle dan verb 3 itu juga tetap walked. Study menjadi studied, studied. Kemudian move jadi moved dan moved. Nah, yang perlu kalian hafalkan lebih sering lagi itu adalah irregularnya karena selalu berubah. Misal, do di present verb menjadi did di past verb atau di verb 2-nya, kemudian di past participle-nya atau verb 3-nya itu menjadi done. Kemudian go become went and then becomes gone and then eat changes into ate and then eaten and then drink, drank, drunk and then run, ran, run. Good. Sekarang negative formnya atau cara membuat kalimat negatifnya. Jadi pertama you have to write the subject followed by has not or have not I mean, and then plus past participle or verb 3. For example, I have not done my homework. Number 2, you have not gone to Jakarta. Number 3, he has not eaten a hamburger this morning. Number 4, the student hasn't sung together. Nah, perlu diperhatikan, ini hasn't maksudnya adalah bisa disingkat. Jadi tidak harus has not, have not, tapi bisa juga disingkat menjadi hasn't or haven't. Good, after that, interrogative formnya atau bentuk kalimat tanyanya. Kita ubah. Has or have, we put them at the first or at the beginning of the sentence, followed by the subject, and then followed by the past participle or verb 3. For example, have you done your homework last night? And then has he eaten a hamburger this morning? Yang ketiga, have the students sung together? Okay, good. So that's all for today's video. Itu saja untuk video hari ini. But before we end the video, I will give you a summary, a short summary about simple past and present perfect tense. Nah, bedanya simple past sama present perfect tense apa? Setelah dirangkum, itu kita bisa ambil dua kesimpulan. Yang pertama, simple past itu completed actions or events in the past. Jadi suatu kejadian atau tindakan yang sudah selesai di masa lalu. Jadi tidak ada hubungannya dengan masa sekarang, pokoknya sudah selesai di masa lalu. 1 detik yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, etc. dan seterusnya. But for present perfect, it shows an action or an event that started in the past and continues to the present. Jadi present perfect itu menunjukkan sebuah tindakan atau kejadian yang dimulai di masa lalu tapi masih berlangsung sampai masa sekarang, atau bisa jadi terjadi di masa lalu tapi masih punya efek di masa sekarang. Contoh-contohnya seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau masih belum mengerti, boleh diulang lagi videonya dari awal. Kemudian yang kedua, the time of the action or event is specific. Jadi kalau di simple past itu keterangan waktunya harus spesifik. Misal kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, dan seterusnya. But for present perfect, it doesn't show when the action or event took place. Jadi tidak selalu memiliki keterangan waktu yang spesifik. Bisa saja terjadi kapan saja di masa lalu dan masih berhubungan sampai masa sekarang dan masih terjadi sampai masa sekarang. Okay, so this is the end of our video today. So thank you for your kind attention, and if you want to learn more about English, please click the subscribe button dan ikuti channel ini terus karena setiap minggunya akan ada video-video baru tentang pembelajaran bahasa Inggris untuk semua jenjang pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya.
So, see you in the next video.